menjadi orang sukses yang pernah saya rasakan, dan saya memegang uang banyak yang saya rasakan dari situ awalnya. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pengalaman apa saja, Kang, yang telah dialami sampean sewaktu sampean melakukan pesugihan? Kalau masalah awalnya itu tentang kehidupan saya itu sungguh sangat miris ya Mas. Iya. Berawal dari saya memang orang yang tidak punya apa-apa. Mungkin orang menyebut sekitar itu adalah orang paling miskin lah. Orang paling miskin. Dari awal itu saya itu memang sungguh mencoba memperbaiki hidup, pengen menjadi orang yang lebih baik. Udah mencoba apa aja dari segi saya menjadi orang kulilah segala macam telah saya coba. Bisa dikatakan saya itu udah menjadi tulang punggung keluarga. Disitulah saya itu berusaha kesana kemari untuk memenuhi hidup keluarga saya, untuk makan kesehari-hariannya, karena hidup saya itu untuk makan aja susah. Kalau makan siang nggak bisa makan sore nggak bisa makan siang. Saya kadang-kadang juga punya hutang, atau maksudnya pinjam ke tetangga atau ke saudara, bahkan ke warung. Kadang-kadang kayak gitu Mas. Karena apa? Karena memang buat makan aja susah. Dan saya pernah ngalamin itu Mas, hutang ke warung. Warung tersebut itu udah tidak mau dihutangin. Disitulah saya ada juga keluhan, berpikir kenapa hidup saya itu seperti ini terus gitu kan. Sedangkan saya lihat orang-orang lain itu kelihatannya kok hidupnya enak, tapi kenapa hidup saya itu seperti ini. Saya kadang itu juga berpikir seperti hidup ini itu tidak adil gitu Mas. Iya. Lalu Bapak Ijo mengatakan gini Mas, kalau Masnya kepengen menjadi orang sukses dan merubah hidup Masnya, itu datangilah suatu tempat, dan tempat tersebut itu adalah Gunung Kemukus. Itu Gunung Kemukus tersebut, kata Bapak Ijo itu bisa merubah hidup saya. Disitulah saya hawa penasaran saya itu makin tinggi. Karena apa? Benar-benar saya pengen merubah hidup saya. Saya datanglah ke situ. Saya mengucapkan salam, terus saya ngobrol lah tujuan saya itu mau ngapain gitu kan. Nah, terus di sana dikasih saran sama juru kuncinya, dikasih saran itu di situ mungkin saya sempat bingung Mas, tapi saya tetap nunjukin dalam pemikiran saya, satu pemikiran saya pengen merubah hidup saya yang biar menjadi lebih baik. Nah, kata juru kunci tersebut, kalau memang Masnya mau merubah nasib atau merubah hidup, satu-satu jalan yaitu adalah kayak gini Mas, gitu bilangnya, kayak gini gitu kan. Katanya harus melakukan ritual. Ritual. Saya sebenarnya setelah mendengar kayak gitu, saya juga agak gimana gitu Mas, merinding gitu ya. Nah, disitulah hawa pemikiran saya itu agak sedikit yakin, agak sedikit enggak. Tapi karena hawa penasaran saya itu juga ada, akhirnya saya nekat gitu Mas. Nekat, pemikiran saya,
apa salahnya itu mencoba gitu mas. Saya mencobalah. Di situ saya disuruh ritual tersebut yaitu adalah saya disuruh bersetubuh dengan seseorang itu mas, dan seseorang tersebut juga di situ banyak banget, banyak wanita-wanita, wah cantik-cantik, mau pilih yang seperti apa itu ada mas, ada ya di situ. Dan di situ yang namanya entah itu dorongan apa saya juga nggak tahu ya, mungkin saya nggak tahu. Saya melakukan ritual tersebut itu kan tidak hanya satu kali itu mas, itu tidak hanya satu kali, saya melakukan berturut-turut itu 7 kali. Tapi dalam hidup saya itu memang saya rasakan beberapa bulan ke depan bahkan sampai tahun itu jujur mas, itu belum ada perubahan sama sekali. Apa mungkin mencari jalan lain gitu mas ya. Saya mengikut salah satu teman saya yang bernama Ahmad, pengepul sayur itu mas, pengepul sayur. Saya ngikut lah. Saya bilang gini sama teman saya, bro, saya mau ngikut kerja, saya kepengen lah mencari penghasilan untuk memenuhi keluarga saya. Kata teman saya, yaudah nggak apa-apa gitu kan. Saya kerja di situ, kadang-kadang saya nggak kenal waktu lah mas, yang namanya menjadi kuli gitu ya. Kuli. Kadang-kadang kalau dari tani, entah itu panen jam berapa, ke pasar jam berapa, itu saya jalanin. Itu saya nggak takut lelah lah mas, intinya saya nggak takut lelah terus gitu. Tapi saya sambil berpikir, pernah dikasih saran sama Pak Paijo tersebut, saya jalanin juga, itu kok masih sama, hidup saya itu masih sama nasibnya. Disitulah kebocoran saya itu ada, karena mungkin perasaan saya itu mungkin apa Pak Paijo bohong apa gimana tuh. Saya lah mengungkapkan ke teman saya itu pengalaman saya masuk ke situ. Saya ngobrol ke teman saya ini dan itu, saya ceritakan semua. Terus tahu-tahunya itu teman saya juga lebih paham mas, gitu. Teman saya lebih paham gitu tentang mengenai gunung Kemukus tersebut. Akhirnya teman saya itu bercerita lagi, kalau memang benar pikirannya udah tekad, kepengen merubah nasib, dan kalau saya bukan nyaranin, kata teman saya bukan nyaranin, cuman karena kata teman saya, karena kamu seperti itu, jadi ya terserah kamu, tapi saya kasih caranya, gitu teman saya gitu. Nah terus saya bilang, terus gimana caranya gitu kan. Kalau teman saya gitu, kalau memang kamu benar-benar kepengen merubah nasib, kamu menjadi orang sukses, memang kamu udah betul ditunjukin tempatnya, tapi tata cara kamu itu masih salah, ada teman saya gitu. Nah terus gimana caranya? Kata teman saya gini, kamu melakukan bersetubuh dengan orang di situ udah memang kayak gitu, cuman salahnya gini, kalau kamu memang mau pengen menjadi sukses itu harus bertubuh dengan orang yang kamu bener-bener sayangi. Itu. Nah saya berpikiran, apa mungkin saya salah gitu kan. Nah, akhirnya kata teman saya juga, iya salah itu, jangan seperti itu.
harus kamu ajak orang yang kamu sayangi ke sana gitu. Dan juga harinya juga hari yang tertentu, jangan hari asalan, kata teman saya gitu. Nah terus gimana? Datanglah ke sana kepada orang yang maksudnya benar-benar kamu sayangi, itu setiap malam Jumat Pon, Mas. Itu Datangnya ke sana. iya, itu Jumat Pon. Setelah itu saya di situ kan kerja saya. Setelah teman saya bercerita seperti itu, saya minta ongkos untuk pulang, itu Mas. Ceritanya gitu. Saya minta ongkos untuk pulang dan malah saya dikasih lebih, katanya buat keluarga. Saya berterima kasih lah buat teman saya, karena memang teman saya juga tahu lah saya seperti apa, keluarga saya seperti apa gitu kan. Setelah saya pulang, saya itu teringat terus apa perkataan teman saya itu. Benar-benar saya ingat, Mas. Itu saya berpikiran pengen mencoba lagi gitu, Mas. Pengen mencoba lagi, saya pengen niatin lagi. Karena apa? Saya benar-benar pengen merubah nasib keluarga saya dan hidup saya. Bahkan saya pengen mendidik atau menyekolahkan adik saya, karena memang saya juga punya adik satu-satunya, saya sayang banget lah. Itu saya pulang, saya berpikir seperti itu. Malamnya itu saya nggak bisa tidur. Udah gitu adalah saya ongkos sedikit gitu kan, rencananya mau buat kesana langsung, tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya langsung ke sana, belum ibarat kata mengajak orang yang saya cintai, maksudnya orang yang saya sayang, itu kata teman saya percuma gitu, Mas. Akhirnya gimana ini kan, mana akhirnya memang saya itu yang namanya remaja kan mungkin ya, Mas, mungkin ada bisa dikatakan suka sama wanita yang bisa dikatakan cinta pertama lah gitu. Saya itu ada salah satu ya dulunya juga memang teman saya dari kecil SD, tapi saya itu setelah besar itu mempunyai rasa, dan rasa itu ya mungkin bisa dikatakan rasa cinta lah, Mas. Itu ada, ya memang itu satu desa yang nggak jauh lah dari desa, maksudnya rumah saya gitu. Terus saya tanya wanita tersebut, kan memang udah mempunyai suami, Mas. Ya, suami. Saya tanya suaminya lagi kemana gitu. Saya tanya suaminya, katanya lagi pergi merantau ke luar Jawa, katanya lagi ke ini Kalimantan, ke Kalimantan, katanya di sana itu lama. Akhirnya karena saya mendengar perkataan suaminya itu mau lama, akhirnya pemikiran saya itu ada kenekatan, Mas. Dan perasaan yang pernah saya pendam itu juga saya ungkapkan. Saya bilang gini, Mas, ke wanita tersebut, saya itu dari dulu memang sayang sama kamu, tapi tidak berani mengatakan. Karena apa? Saya tahu diri, karena saya memang orang tidak punya apa-apa. Saya mempunyai rasa takut untuk ditolak. Saya bilang gitu, Mas. Tapi setelah sekarang kamu udah mempunyai suami, saya akan memberhentikan pemikiran saya yang udah terpendam sungguh lama. Dan anehnya lagi, Mas, saya juga nggak tahu itu, wanita tersebut juga mengatakan katanya juga sayang sama saya. Nah itu, Mas. Nah setelah itu akhirnya saya ngomong, kamu mau nggak kalau aku ajak ke sana, ke tempat ini? Sedangkan, Mas, maaf ya, teman saya itu yang perempuan juga nasibnya
memang sama kayak saya, memang orang nggak punya, ya pas-pasan lah. Saya menceritakan hal tersebut, akhirnya wanita tersebut mau. Nah gitu saya ajak ke sana, sekitar ada sebelum Jumat Pon itu sekitar 2 hari lah, saya 2 hari ke sana. Terus saya dikasih saran ini dan itu sama pengunjungnya, akhirnya saya melakukan ritual tersebut. Tapi saya melakukan seperti itu juga nggak tahu kenapa, kayak intinya ada sedikit dorongan lah. Hawa pemikiran saya itu, saya pengen menjadi sukses, dan kata wanita tersebut juga kepengen lah juga merubah hidupnya, karena juga memang pas-pasan gitu mas. Akhirnya dari pemikiran saya sama pemikiran wanita tersebut itu seperti menyatu, sama gitu ya, gitu ya, seperti menyatu mas. Entah itu mungkin ada dorongan apa, saya nggak tahu itu, menyatu. Akhirnya sama-sama mau, sama-sama mau kita melakukan ritual tersebut, bersetubuh di sana bareng. Saya melakukan kalau nggak salah itu sama itu 7 kali dalam waktu Jumat Pon tersebut. Itu ada 7 kali saya bolak-balik ke sana, sampai saya benar-benar merasa benar-benar sayang mas, benar-benar sayang sama wanita tersebut. Wanita tersebut juga katanya juga benar-benar merasakan hal yang sama seperti saya rasakan. Itu ya bisa dikatakan udah kayak suami istri lah, gitu kan, ya, seperti suami istri. Tapi kadang ada juga merasakan berpikiran apa yang sudah ibarat merasuki saya gitu, sedangkan istri orang, gitu kan mas. Saya kadang-kadang juga merasakan seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa, karena udah terbusuk mungkin, terbusuk hal yang tersebut itu, saya nggak menyerah gitu. Nah saya mencoba berjualan mas, berjualan keliling, pikul saya mas. Karena apa, saya memang nggak punya motor, karena boro-boro buat beli motor mas, buat makan aja saya susah dulunya, buat keluarga. Saya maksudnya banting tulang lah, cara Jawanya seperti itu, banting tulang melakukan pekerjaan apapun untuk keluarga. Saya ada rezeki sedikit, saya untuk modal keliling. Setelah itu disitulah mas awal mula saya bisa dikatakan menjadi orang sukses yang pernah saya rasakan. Dan saya memegang uang banyak yang saya rasakan dari situ awalnya. Situ saya berkeliling sedikit demi sedikit, akhirnya saya nggak tahu kenapa itu yang pesan kadang-kadang banyak banget, terus kadang belum apa-apa ada yang ngantri ini dan itu, cepat banget habis mas. Gitu. Akhirnya di situ wah, saya udah dapat balikan modal, uang itu seperti lebih, ya saya bersyukur mas, bersyukur saya lebih. Terus saya jalanin begitu, saya bisa beli motor mas, bisa beli motor. Di situ saya beli motor untuk jualan keliling. Dalam 1 hari saya itu kadang-kadang bisa membawa 3 kali perjalanan dalam motor itu. Saya jualan keliling pakai motor itu sampai 3 kali. Karena apa? Karena saking banyaknya pesanan. Disitulah uang saya mungkin bisa dikatakan berkumpul berlipat ganda. Modal saya itu bisa semakin naik. Udah gitu saya berpikiran, setelah ada saya udah ada uang segini, apa saya buka agen atau toko sembako gitu kan. Akhirnya saya inisiatif untuk membuka toko tersebut, toko sembako tersebut. Akhirnya saya buka itu mas, buka. Setelah saya buka, disitulah yang namanya pembeli itu rame mas,
dari saya buka habis subuh sampai saya tutup jam 5 sore, jam 4, jam 5, itu yang namanya pembeli ramenya minta ampun Mas. Disitulah berdatangan begitu. Iya Mas, disitulah mungkin saya setiap sore kadang saya menghitung uang dan sisa modal segini sampai benar-benar wah, saya itu nggak percaya gitu Mas, sampai wah itu untungnya gede gitu kan. Akhirnya saya buka satu toko lagi. Toko tersebut juga seperti itu Mas, sama aja. Iya. Dan di situ saya juga seperti saudara-saudara saya lah, dari bapak, dari ibu, itu saya suruh kerja di toko-toko saya. Nah saya sih yaudah enggak ya paling kadang-kadang kontrol gitu Mas, ya seperti bos lah intinya gitu kan. Itu berselang berapa bulan toko 2 itu juga benar-benar dipenuhi dengan pembeli Mas. Pendatangan terus, dan pembeli itu entah nggak tahu dari mana aja desa saya, entah dari mana. Kadang-kadang kalau desa saya kan memang terdiri satu kelurahan itu 5 toko lah, kalau di tempat saya namanya toko Mas. Toko, iya 5 toko. Yang namanya 5 toko itu kan kadang saya juga nggak tentu orangnya itu kenal semua saya. Saya nggak tahu itu lah entah dari mana. Akhirnya saya buka lagi Mas, buka lagi sama ramai juga Mas. Berarti 3 toko. Iya, saya itu baru 3 toko Mas. 3 toko juga sama pembelinya. Wah pokoknya saya juga mempunyai intinya karyawan Mas. Intinya karyawan banyak gitu. Nah di situ saya berpikiran Mas, ini dulu waktu saya datangin ke penguncinya itu kan, kalau datang ke Gunung Kemukus tersebut, kalau memang nggak berhasil melakukan, ya intinya pesugihan Mas, berhasil, dan salah satu saya atau wanitanya yang sukses itu harus kita bagiin Mas. Gitu. Disitulah saya mempunyai toko 3, saya untung dalam waktu beberapa bulan tersebut itu untung ada sekitar 100 juta. Ya 100 juta untungnya itu. Ya untungnya 100 juta. Nah setelah saya berpikir seperti itu, saya kasihlah wanita tersebut separuhnya, 50 berarti. Iya, saya juga bilang ini untuk modal kamu usaha. Singkat cerita, saya itu berselang berapa tahun kemudian Mas, akhirnya saya separuh uang tersebut saya untuk beli mobil Mas. Beli mobil pertama saya beli itu L300 Mas, tapi saya beli baru. Karena apa? Saya berpikiran L300 karena buat ngangkutin barang-barang tersebut di toko saya gitu kan. Gitu. Setelah itu saya jalan lagi berapa bulan lagi Mas, saya kepikiran lah itu bikin rumah. Berapa tahun itu saya bikin rumah Mas. Saya udah bisa beli mobil, saya udah bisa bikin rumah. Setelah saya beli mobil lagi itu mobil Pajero Mas. Mobil Pajero udah gitu gini Mas, adik saya yang tadi saya ceritain, adik perempuan saya itu kepleset, katanya itu terbentur lah kepalanya, kemungkinan ya lagi main lah apa, bentur lah kepalanya.
setelah kebentuk kepalanya, saya ditelepon sama pak gurunya itu. Saya langsung datangilah adik saya, terus saya bawa ke RS, langsung ditangani sama dokter di rumah sakit juga nggak sebentar mas, lama mas. Lah itu kata dokter juga, saya juga heran mas. Udah jelas-jelas katanya itu pertama itu ada kebenturan di kepala, tapi dirawat di rumah sakit itu katanya udah sembuh mas, katanya udah sembuh. Saya bawa pulang, nggak tahu kenapa di rumah saya bikin itu, di rumah itu sakit lagi itu. Kambuh berarti. Iya, kalau di istilah Jawanya itu kerangkat, kemungkinan itu pemikiran saya seperti itu. Akhirnya disitulah mas, mobil saya yang Pajero itu saya jual, terus sampai kurang lagi mas, toko saya yang 2 juga saya jual, satu persatu saya habis mas. Sisalah itu masih ada 2 toko dan mobil 1 yang pertama saya beli itu 4 tahunan lah mas. Saya menjadi orang sukses dan nggak tahu kenapa musibah itu datang, adik saya itu sakit. Akhirnya apa yang sudah saya beli itu bisa kejual juga, dari segi mobil maupun toko-toko saya. Usaha saya bukannya semakin berkembang, malah semakin kecil, bangkrut. Saya pikiran ternyata saya melakukan usaha itu bisa dikatakan usaha curangan mas, karena bisa dikatakan saya melakukan pesugihan. Melakukan pesugihan, saya udah berpikiran dan terasa dalam pemikiran saya itu seperti itu. Padahal waktu saya bangkit dalam saya berkembangnya usaha itu, saya nggak memikirkan sedikit pun tentang seperti itu mas. Yang saya pikirin itu saya senang sukses gitu, saya senang sukses. Pemikiran saya itu uang itu bisa dikatakan untuk segalanya. Yang namanya orang yang nggak punya sampai bangkit bisa memegang uang sebanyaknya itu mas, kan pemikirannya itu uang itu bisa buat segalanya. Akhirnya adik saya ya meninggal lah mas. Akhirnya saya baliklah seperti awal saya, kehidupan saya. Bahkan rumah yang sudah saya bikin itu bisa saya jual. Saya kejual, saya itu meninggal gitu kan. Saya itu udah sedih, pokoknya sedihnya minta ampun mas. Bahkan tetangga saya itu ya ngomongin saya lah mas, ngomongin lah, pokoknya saya itu bisa dikatakan kalau di Jawanya itu jabek mas, buat omongan orang. Sana kemari tuh diomongin orang, karena ya mungkin orang-orang itu tahu mungkin saya itu melakukan kesalahan, melakukan serong, melakukan pesugihan tuh. Akhirnya saya balik seperti awal, saya orang yang tidak punya, dan saya balik juga menjadi orang yang tidak punya lagi. Ya begitulah pengalaman yang saya alami mas.